Darurat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberitakan keadaan darurat atau ancaman yang mengancam. Bisa bernafas lega nih setelah MK resmi ubah aturan pilkada. Waduh, gila. Kaisang mau nyalon jadi wakil gubernur Jakarta. Nah, Kaisang itu umurnya masih 29 tahun. Mewakili kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat atau kepentingan yang berkuasa? Jelaskan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Gue dukung Prabowo Gibran karena gue simpati sama Prabowo dan merasa kebetulan aja Gibran anaknya presiden. Dan Karena kok dijadiin kayak gini banget? Gue berharap info yang gue dapet ini salah. Siksa kami lagi, Pak. Bapak kita pilih 2 kali. Saya milih dengan mata kepala saya sendiri. Saya nyoblos Bapak jadi gubernur. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, topik yang pengen kita bahas kali ini adalah tentang politik di sini. Jadi di sini bukan tujuan maksud apa-apa, tapi menginformasikan kenapa ada munculnya logo biru yang pasti kalian udah tahu kan, viral ini di mana-mana ya, seperti biasa karena kan di channel ini kita bakal ngebahas kasus-kasus yang viral ya. Dulu kita udah pernah ngebahas kasus-kasus politik sekarang channel FKR Project kayaknya bakal comeback ngawal politik. Yo guys, teman-teman, kita kawal kasus politik ini. Jadi kita bakal lihat sampai mana nih politik ini akan terus bergulir ya. Banyak banget kejanggalan. Politik bukan untuk rakyat tapi politik untuk individu. Itulah yang beredar sekarang. Makanya muncul lambang-lambang biru. Oke, kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share dan aktifin tombol loncengnya. Gue seberapa lama kita mulai videonya? Subscribe. Oh ya, BTW, sebelum mulai videonya, teman-teman yang pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks di bawah ataupun gabung di channel ini sebagai member ya khusus. Gue seberapa lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Untuk kita bahas dan apa sih logo biru ini, bukan saya yang menjelaskan, dari konten sini saja yang menjelaskan ya. Kita bahas Peringatan darurat di X, ternyata itu video YouTube yang berjudul ES Indonesia Konsep ANM Kulodo 21 Mesem First Encounter, tayang pada tanggal 24 Oktober 1991 karena adanya deteksi anomali aktivitas yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Indonesia. Video ini sebuah konsep siaran darurat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberitakan keadaan darurat atau ancaman yang mengancam keselamatan masyarakat. Tetapi saat ini, video tersebut menjadi bentuk kritik terhadap keselamatan demokrasi Indonesia. Atas putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, pilkada, dan syarat usia calon kepala daerah yang diambil saat penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Follow Genfeed to stay updated with daily news and more. Kalian udah paham kan arti dari logo biru tersebut? Garuda berlogo biru. Ya, ini udah dipakai udah tahun lama ya. Dan sekarang dipakai sebagai untuk mengkritik pemerintah. Karena emang pemerintahan kita udah nggak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Mari kita bahas. Satu, ciri-cirinya adalah ciri-ciri utama seorang Mata Najwa memposting logo biru. Ini yang buat rame teman-teman awalnya. Mata Najwa yang memposting Garuda berlatar belakang biru ya. Najwa Shihab a new post on Instagram peringatan darurat. Ya, kita tahu selama ini jejak digital Mata Najwa sangat bagus terhadap politik ya teman-teman. Dia berusaha secara netral untuk membongkar kejanggalan-kejanggalan politik. Tiba-tiba sosok Mata Najwa memposting seperti ini. Kita bisa lihat, ini dia akun Mata Najwa teman-teman ya. Enggak hanya Mata Najwa juga yang membuat ramai, akhirnya banyak yang mengikuti. Terus ada dari teks dari Jakarta, dia memposting juga Garuda berlogo biru. Ada dari Panji Prawiksono memposting logo biru, yang dimana Panji ini terkenal bener-bener mengkritik banget tentang pemerintahan politik di Indonesia ya. Terus ada juga dari si Paling Tangerang. Ya, ini kayaknya si Paling Tangerang lah ya. Banyak kok, ini ada transformasi umum, kita bisa lihat lah ya. Nggak perlu saya bacakan, tapi kalian bisa lihat ini banyak banget ya
yang memposting tuh dari narasi segala macam lah. Pokoknya banyak influencer akhirnya memposting logo biru, termasuk saya. Karena memang banyak banget kejanggalan. Nanti teman-teman bakal paham kejanggalannya itu apa aja, bakal saya jelasin di konten ini. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya sih ada 2 kejanggalan ya teman-teman. Nah, kejanggalan pertama dan kejanggalan kedua. Apa sih kejanggalan pertama dan kejanggalan kedua? Mari kita bahas. Mungkin abang ini saja yang menjelaskan. Darurat. Satu gambar ini di retweet belasan bahkan puluhan ribu orang, di repost ulang, dibawa ke Instagram, lebih viral lagi, dan banyak influencer juga posting. Ada apa sebenarnya? Apa yang darurat? Jadi menurut yang gue baca-baca, ada 2 putusan penting MK yang pada intinya menjadi angin segar bagi Anies untuk nyalon Pilkada DKI. Setelah sebelumnya ditinggalkan banyak parpol, bahkan parpol yang dulu mengusungnya di Pilpres. Lalu parpol-parpol ini bergabung membentuk koalisi gemuk untuk mengusung Ridwan Kamil. Nah, lewat putusan 60, alih-alih Anies terjegal, ini memungkinkan Anies tetap bisa lolos lewat pencalonan independen ataupun hanya satu parpol yang di peraturan sebelumnya mewajibkan koalisi. Itu putusan MK yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang yang kedua, soal usia cagup minimal 30 tahun saat penetapan. Umur lagi. Jadi putusan ini memupus harapan Kaisang, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk maju Pilkada karena usianya belum cukup. Clear ya, ada 2 putusan MK tadi. Sudah diketuk dan berlaku. Namun teman-teman, hanya selang beberapa saat, dengan tergesa-gesa, upaya manuver politik untuk menganulir putusan MK diduga akan dilakukan lewat badan legislatif. Teman-teman, tahu nggak? Hari ini, rapat pembahasan RUU Pilkada di Senayan sedang digelar. Kalau misal hasilnya ikut sesuai MK, maka Anies bisa lanjut, Kaisang nggak bisa. Tapi kalau hasil balik ini menyelisih MK, maka sebaliknya. Anies terjegal, Kaisang bisa nyalon. Mudahnya kita pahami kayak gitulah. Maka disinilah muncul peringatan darurat, kawal putusan MK. Seberapa dramatis hal ini, kita nggak tahu. Tapi sudah lama kita tahu cara-cara kotor itu dilakukan tanpa rasa malu kan. Kalau kata Bivitri, cara-cara kotor ini dijalankan nggak perlu kecerdasan, cuman butuh 2, mental culas dan tahan malu. Dan bagi kita yang sama sekali nggak peduli misalkan ya, apakah juga termasuk bagian yang mengizinkan keculasan dan para bandit politik yang nggak punya malu itu untuk makin sewenang-wenang? Dan inilah peringatan darurat itu. Please ya teman-teman, harus peduli. Karena gini, ini nih kita tahu kasus sebelumnya, isu yang beredar pengubahan umur ini sudah terjadi, yaitu Gibran ya, yang umurnya diubah. Untuk Gibran gue masih oke lah, mungkin wakil, dan kok kenapa keterusan mengubahnya ya. Tapi itu topik yang kedua. Nah, kita balik lagi ke topik yang pertama, mungkin biar kalian gak bingung. Topik yang pertama di sini kita bakal ngebahas tentang manuver Bu Megawati ataupun PDIP ataupun Anies Baswedan yang bisa menyalonkan kembali. Atau foto ini, teman-teman bisa lihat apa sih maksud dari foto ini. Di sini kita bisa lihat PDIP hanya sendirian, sedangkan banyak partai yang berusaha menyerang PDIP. Sebenarnya teman-teman kalau bisa mengartikan, yang artinya di sini PDIP punya pendirian sendiri ya. Dia nggak mau ngikut tentang pemerintahan ataupun partai-partai lain. Dan PDIP ini sendiri emang punya power. Kenapa dia bisa berdiri sendiri? Karena emang dia punya power ya. Salah satunya jejak digital dia yang emang kekuasaannya dan kursinya juga yang banyak ya. Satu, itu PDIP. Poin kedua, kita lihat lagi foto ini. Agak aneh ya. Tapi ini lucu sih. Kalian bisa lihat di sini ada logo PDIP, sedangkan di sini Abah. Ya, yang artinya di sini banyak partai nih. Nih, kalian bisa lihat, ini menyerang. Wow, ya. Yang artinya PDIP siap mengusung Abah buat melawan berapa partai nih? Semua partai ya. Oke, kenapa gambar-gambar ini muncul? Mari kita bahas. Apa sih maksud dari kedua gambar tersebut? Itu tuh ada arti, teman-teman. Artinya seperti ini. Akhirnya PDIP dan Anies bisa bernafas lega nih setelah MK resmi ubah aturan pilkada. Waduh, gimana itu Bang? Jadi MK baru aja memutuskan bahwa partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah meski nggak punya kursi DPRD. Keputusan MK ini mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh sama Partai Gelora. Nah, dengan keputusan ini tentu membuat PDIP bisa bernafas lega nih, soalnya dia bisa nyalonin kepala daerah tanpa perlu nyari teman koalisi. Opsi utama mungkin PDIP bakal ngusung Ahok, tapi opsi yang paling punya peluang besar ialah ngusung Anies dan didampingi
mendampingi kader PDIP Prasetyo Edy jadi wakilnya. Nah, kalau gini pertarungannya bakal jadi seru dan mantep nih. Soalnya kalau cuman RK Suswono lawan calon independen Darmakun bakal gampang banget. Udah gitu perdebatan di medsos juga nggak akan rame kalau anak abah nggak ikutan. Tapi kalau pertarungannya RK Suswono yang didukung 12 parpol ini lawannya Anies dan PDIP bakal jadi big match nih. Tapi kenapa Gelora ngajuin gugatan itu ke MK ya? Oke, ini menarik nih. Meski Partai Gelora ini pengusung RK Suswono, tapi malah ngajuin gugatan yang nguntungin kubu sebelah. Nah, tapi ini justru nunjukin bahwa sikap Partai Gelora ini selalu konsisten. Bahwa melakukan gugatan untuk mengubah aturan yang menghalangi seseorang untuk bisa nyalon, itu adalah sah. Bahkan Bang Fahri pernah bilang bahwa kalaupun waktu itu Gibran sendiri yang menggugat ke MK soal usia capres-cawapres, itu bukanlah masalah. Nah, yang jadi masalah justru kubu sebelah nih. Soalnya selama Pilpres kemarin, narasi mengakali konstitusi selalu jadi senjata buat nyerang Prabowo Gibran. Makanya, kalau keputusan MK yang baru ini membuat PDIP jadi nyalonin Anies di Pilkada Jakarta, berarti bakal jadi pertarungan antara pihak yang dituduh mengakali konstitusi melawan pihak yang menuduh, tapi juga ngambil keuntungan dari mengakali konstitusi itu. Gimana sih? Pokoknya gitulah. Nah, selain itu ada kemungkinan kedua bahwa hal ini bisa jadi adalah strategi dari kubu Prabowo Gibran agar isu MK tidak diungkit-ungkit terus selama satu periode ke depan. Soalnya kemungkinan keputusan MK soal Pilkada ini bakal dimanfaatkan oleh PDIP sangatlah besar. Karena kalau kesempatan ini nggak diambil, mungkin satu periode ke depan bakal jadi tahun-tahun yang berat bagi PDIP karena nggak punya kekuatan dimanapun. Begitu juga Anies jika nggak ngambil momentum saat ini, mungkin karir politik dia bakal redup dan kembali lagi fokus ngurusin burung. Wah, jadi seru ya. Menurut kalian gimana nih? Bisa mencalonkan, apalagi ini cuma satu partai. Gini, jadi si PDIP itu punya kursi ya teman-teman, ada namanya kursi. Nah, kursi tersebut bisa digunakan dengan syarat ketentuan misalnya 20 kursi atau 30 kursi buat mencalonkan seorang. Jadi partai itu harus berkoalisi. Contohnya PDIP berkoalisi dengan PKS ataupun Nasdem, teman-teman. Nah, baru dia bisa mengajukan contohnya si Anies maju ke depan. Nah, itu. Sedangkan di MK itu keputusan itu diubah, teman-teman. Jadi, seakan-akan dari 20% tersebut diubah jadi 7,5%. Ya, dengan syarat ya mungkin teman-teman nanti bisa baca saja alasannya apa lebih dalam, tapi saya hanya menjelaskan singkatnya seperti itu. Jadi di sini MK memutuskan ya orang partai sendiri itu bisa berdiri sendiri buat mengajukan seseorang, tapi dengan ada syaratnya. Mungkin syaratnya ya kalian udah tahu sih, itu hanya 7,5% lah ya untuk pengisian suara. Karena kita tahu sedangkan 12 partai tersebut ya, dari Gerindra, PAN, PKS, Nasdem segala macam semuanya itu mendukung RK ya Ridwan Kamil buat maju. Ya berarti ini PDIP nggak ada koalisi dong. Berarti PDIP nggak bisa ngajuin. Cuma PDIP guys ya yang membantang, makanya banyak muncul gambar-gambar ya yang seperti ini gitu kan. Gambar-gambar seperti ini juga teman-teman, seperti inilah ya. Kalian bisa lihat akhirnya keputusan MK diubah lah. Tapi di sini sebenarnya gue ada kejanggalan soal kok jadi PDIP yang mendukung Anies Baswedan. Padahal dulu waktu pemilu Anies itu bukan dari PDIP, tapi dari salah satu partai yaitu Nasdem, PKS. Lah, malah mereka semua meninggalkan sosok si Anies ini. Nah, sedangkan PDIP pengen mengambil si Anies atau si anak abah lah ya. Si anak abah, ketua anak abah nih ya. Gue bingung. Ini ada sesuatu hal yang janggal berarti. Sedangkan partai Nasdem yang mengagung-agungkan sebagai paslon atau calon dari Presiden Indonesia yang mendukung keras garis Anies. Nah, sekarang partai-partai tersebut meninggalkan Anies. Ada apa? Ada apa? Kok jadi berkomplot gini mereka ya? Nggak seru dong. Masa cuma RK doang pencalonannya? Inilah ya yang bikin loh. Kok kayak gini? Tapi balik lagi, ya PDIP dengan keputusan MK ini diuntungkan teman-teman sekarang ya. Wah. Ada sesuatu hal yang janggal ya. Ada suatu hal sepakatan apa nih? Semua partai ini setuju cuma menyalonkan RK. Power RK itu sekuat apa teman-teman? Sampai bisa merangkul ke-12 partai tersebut. Ini powernya sangat kuat. Ada sesuatu hal yang janggal. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Itu poin ke-1 yang viral. Ya, tentang keputusan MK yang tiba-tiba udah deket kayak gini berubah secara mendadak. Kan kaget gitu. Kita belum siap nih. Lanjut lagi.
untuk ngebahas poin kedua ya. Hari ini Balik DPR RI berusaha untuk mengganggu rasa kemenangan kita. Dengan tidak menghormati konstitusi dan melecehkan lembaga Mahkamah Konstitusi, hari ini Balik DPR RI berusaha untuk merevisi UU Pilkada yang sama sekali tidak mencerminkan substansi dari putusan MK yang terakhir. Bahkan yang paling lucu hari ini adalah Balik DPR RI berusaha untuk merumuskan pasal dalam UU Pilkada tentang batasan usia pencalonan kepala daerah. Ini mirip sama putusan MK nomor 90 tahun 2023 kemarin yang membuat Gibran bisa melaju menjadi calon wakil presiden padahal sejatinya usianya belum cukup. Banyak orang yang berpikir bahwa tindakan Balik DPR RI hari ini adalah untuk adiknya Gibran, Kaisang, agar bisa melaju ke pilkada. Ini nggak boleh dibiarkan, karena ini adalah bukti bahwa kedaulatan rakyat udah mati. Ini adalah bukti bahwa demokrasi kita hari ini menjadi demokrasi semu. Ini nggak boleh dibiarkan karena berarti suara rakyat hari ini nomor 2-kan. Ayo. Ini ada suatu hal rencana teman-teman. Masa tiba-tiba umur itu diubah? Kenapa umur tersebut ditetapkan 30 tahun? Atas dasar dia sudah matang, pemikiran dia, terus pengalaman dia sudah matang. Tiba-tiba diubah, ini udah nggak bisa lagi sih. Kalau Gibran ya dulu gue masih oke lah memaklumi gitu, coba memaklumi, oke lah, ya cuma wakil gitu. Karena cuma ini akhirnya keterusan, ini nggak bisa dibiarkan. Diubah dong keputusan. Ya kader kuatnya ini semua mengarah ke Kaisang. Karena Kaisang di sini umurnya 29 tahun. Oke, mungkin mari kita bahas dari netizen ini saja yang menjelaskan. Bang, bahas peraturan negara yang diubah demi Kaisang bisa nyalek. Menarik nih. Sebenarnya ini topik ngeri-ngeri sedap. Cuma kalau dibiarin jadinya ngeri-ngeri. Nggak ada sedapnya. Saya main sama Kompas dan CNN. Ternyata Kaisang mau nyalon jadi wakil gubernur Jakarta. Nah, Kaisang itu umurnya masih 29 tahun. Ya. Sementara syarat usia cagup dan cawagup itu 30 tahun. Berarti kalau ngikutin aturan belum bisa. Nah, tiba-tiba memang perintahkan KPU cabut batas usia calon kepala daerah. Berarti dengan ini Kaisang bisa ikutan. Buat kamu yang nggak tahu, Kaisang ini anaknya presiden kita, Pak Jokowi. Kok bisa pas banget waktu anak presiden mau nyalon tiba-tiba peraturannya diubah? Kebetulan banget nih. Soalnya nggak mungkin lah peraturan diubah demi anaknya presiden, nggak mungkin. Walaupun kebetulan ini kejadiannya udah 2 kali. Karena kemarin waktu Gibran maju jadi cawapres juga kayak gini. Usia minimal cawapres itu 40 tahun. Mirip ya. Gibran itu umurnya 36 tahun. Peraturannya diubah, makanya Gibran bisa ikutan. Jadi rasanya agak-agak dejavu, tapi ini pasti kebetulan. Cuma 2 kali. Nah, netizen langsung pada komen, atur aja Pak, ini kan negara kalian. Enak punya bapak selalu nyariin kerjaan buat anaknya. Saya pas baca ini langsung mikir, ini sederhana tapi bapak saya nggak bisa. Kalau menurut saya mau dibilang betul. Bang, bahas peraturan sederhana tapi bapak kita tidak bisa. Aduh. Ya, itulah kejanggalannya. Kalau ini diubah, ya kader paling kuat adalah Kaisang dengan garis keturunan, yaitu anak dari Presiden Jokowi ya. Dan sekarang wakilnya kakaknya. Kok keterusan ya? Terus ada lagi Bobi Nasution, nggak tanggung-tanggung ya, banyak juga keluarganya sebenarnya. Kalau kita ngomongin keluarganya Jokowi, ada yang gubernur di Medan, Bobi Nasution. Terus ada yang dari MK, pamannya dari Kaisang atau pamannya Gibran. Nah, terus ya banyak kok ya. Nah, ini kalau ini udah keterusan nih. Ini udah jadi politik dinasti ini ya. Nah, aduh. Ini yang jadi munculnya logo biru. Ini udah bahaya banget kalau udah kayak gini. Kok jadi keterusan, dibiarin 1, 2, 3. Mau keterusan ya, nggak baik ya sebenarnya politik-politik kayak gini. Jadi sistemnya ini bukan demokrasi lagi, tapi ini sistem namanya sistem pemerintahan kerajaan ya. Kalau sistem pemerintahan kerajaan yaitu turun-temurun. Sedangkan di Indonesia menganut politik demokrasi ya, atas dari suara rakyat. Berdemokrasi lah. Ini udah politik udah beda nih politiknya. Jadi politik kerajaan nih kalau kayak gini. Ini udah nggak bener ya untuk garisnya. Makanya udah masuk gambar Garuda background biru. Oke, kita balik lagi. Siapa sih yang mengutuskan tentang pemutusan Gibran ini? Yaitu DPR Balik. Mungkin penjelasan lebih dalam tentang DPR Balik kita bisa dengerin ini dia yang tiba-tiba membahas perubahan umur. Let's go. 1 jam bagi Balik DPR untuk menganulir putusan MK. Ya, benar. Putusan yang masyarakat anggap sebagai peluang baru untuk memulihkan demokrasi kita. Kini DPR tolak seenaknya. Sebenarnya mereka itu mewakili kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat atau kepentingan yang berkuasa? Padahal putusan MK itu bersifat final, mengikat, dan lebih tinggi dari putusan manapun dan seharusnya dijalankan. Tapi mereka menolaknya
Mungkin karena putusan itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka dengan bengisnya menutup semua lini untuk melanggengkan kekuasaan mereka itu. Hai semua, negara kita sedang diotak-atik oleh mereka penguasa, mempersempit ruang demokrasi. Ini adalah detik di mana rakyat harus bersuara, rakyat harus menuntut. Dewan kita, Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya representasi dari suara masyarakat, melenceng dari nilai-nilai mereka sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka berbelok memperjuangkan kepentingan keluarga. Keluarga, penguasa, rakyat hari ini seharusnya di titik perlawanan dengan apa yang penguasa lakukan secara terang-terangan. Yuk semuanya bersuara, kawal putusan MK. Share video ini ya dan tulis pendapat kalian. Kita jadikan kata kita sebagai kekuatan kita untuk melawan para penguasa. Kata kita, kekuatan kita. Hanya butuh 1 jam bagi balik DPR untuk menganulir. Ini dia DPR balik ya, yang coba membantah keputusan MK tentang umur, masalah umur ini. Ini dari segi apapun, ini udah ketahuan loh. Ini politik dinasti teman-teman. Ada keuntungan tersendiri buat mereka. Bukan demokrasi, tapi ini politik dinasti. Ada keuntungan buat mereka, keluarga mereka. Tiba-tiba umur itu diubah. Kenapa kalian mengubah umur ya? Itu pertanyaan. Nah, kalau kita ngomongin DPR balik sendiri mengklarifikasi. Keputusan ini ternyata nggak dibuat secara mendadak, tapi sudah jauh hari. Kita dengerin saja dari percakapan dia. Apa sih klarifikasi dia? Ini kutipannya ya teman-teman. Jadi perlu kami jelaskan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Jadi bukan baru kemarin, tapi memang ini RUU yang sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu. Tapi itu termasuk baru sih. Dan disahkan di paripurna menjadi usul inisiatif DPR pada tanggal 21 November 2023. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, tahu semua sibuk, kemudian sempat tertunda. Dan semakin tertunda karena waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penjadwalan pilkada yang tidak ditunda lagi. Waktu itu sempat ada MK memutuskan tidak ada perubahan jadwal pilkada, sehingga hal yang paling krusial kemudian ditunda lagi, dan akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR, dan surprise dari pemerintah itu sudah lama. Dan kemarin kita mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR untuk melaksanakan pembahasan RUU, pembahasan tingkat 1. Jadi ini bukan RUU yang baru diusulkan, tapi merupakan kelanjutan dari usul inisiatif DPR yang dalam hal ini hari ini merupakan kelanjutan dalam hal pembahasan di tingkat 1. Saya kira itu sekedar penjelasan singkat. Ini coba bayangin ya, pada waktu itu RUU ini disahkan pada waktu pemilu. Apa nggak jeblok tuh ya? Demo di mana, demo bakal di mana-mana. Nama Gibran pasti bakal hancur. Ini udah kelihatan banget politik dinastinya. Kalau RUU ini dibahas pada waktu pemilu teman-teman. Tapi ya mungkin ini karena pintar, jadi dibahas setahun setelah mulai tenang ya. Mulai gitu tenang, RUU ini dinaikkan. Tapi ya hebatnya netizen banyak yang nyadar di sini RUU ini. Ini janggal loh RUU ini. Kalian mengubah pada waktu Gibran, tiba-tiba kalian pengen mengubah pada waktu pilkada. Ada apa? Apakah kalian ini ya kader terkuat kali ini ya cuma Kaisang ya? Apakah kalian pengen mengangkut Kaisang biar partai kalian menang? Ya, terus Kaisang masuk partai aja itu udah janggal nih. Awalnya sih udah banyak kejanggalan sebenarnya kalau kalian dari perhatian dari Gibran, dari Kaisang masuk partai segala macam, ini udah mulai banyak keanehan. Jadi politik kerajaan ya kita, bukan politik demokrasi. Kalau kayak gini mah. Dari statement tersebut ya kita bisa lihat ini benar-benar akunnya resmi dari PDIP. PDIP coba melampirkan postingan seperti ini. PDIP berjuang taati keputusan MK. Sebab setiap keputusan yang diambil MK bersifat final dan mengikat. Fraksi PDIP Perjuangan DPRI memastikan akan melayangkan nota penolakan terhadap keputusan Badan Legislatif atau BALEK mengenai revisi Undang-Undang RUU. Ya,
pilkada. Pasalnya balik tak menaati keputusan MK dalam membangun tersebut. Oke, PDIP mungkin diuntungkan pada keputusan MK ya. Karena keputusan MK kita bisa tahu satu partai bisa mengajukan calon asal punya 7,5% suara ya. Tapi dia menolak atas RUU dari DPR atau balik ya. Yang balik tersebut ya. Karena dia juga mungkin nyadar ya janggal. Dan kalau kita lihat coba tanggapan netizen nih tentang PDIP, biar nggak bosan kita baca dulu dari sisi netizen. PDIP mode oposisi auranya ngeri, asli ngeri banget cuy. Saya suka ini ya. Inilah demokrasi punya sudut pandang yang berbeda. Dan nggak salah ketika Bu Megawati punya statement yang seperti ini. Kita dengerin sedikit. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Wow, saya suka statement ini. Ya, kali ini kita dukung. Bukan kita deh. Kalau saya kali ini mendukung ya tentang hal perbedaan ini. Karena emang ini udah keterlaluan dan janggal. Yang cuma berbeda pendapat adalah PDIP. Sedangkan yang lain ya 12 partai ini mendukung cuy. Cuma satu partai doang. Gokil menurut saya. Ya, kita lihat lagi nih. Saya suka dengan suara ini. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. I like this. Saya suka ini. Saya suka. Oke, kita lanjut lagi ya. Tanggal keputusan MK dianulir DPR. Itu apakah bisa atau tidak? Biar abang ini saja yang menjelaskan. DPR itu melakukan anulir terhadap putusan MK. Jawabannya ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Begini kan nggak bisa. Itu sifatnya final and binding. Jadi dia udah ditetapin. Dia sudah sifatnya final. Nggak bisa diubah-ubah lagi tuh. Kemudian logikanya itu adalah MK yang berhak menganulir produk hukum DPR, bukan sebaliknya. Jadi DPR itu nggak bisa menganulir produk hukum MK kalau kita belajar dari ilmu perundang-undangan. Terus gimana dong? Kan ada isu nih bahwasanya akan dianulir. Sebenarnya bukan dianulir sih. Nah inilah liciknya Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi kalau misal dia melakukan perubahan terhadap undang-undang pilkada, terus dia ubah lagi terkait ambang batas itu, maka akan berlaku yang namanya asas hukum lex posteriori derogat legi priori. Hukum yang lebih baru itu akan mengesampingkan hukum yang lebih lama. Masalahnya antara putusan MK dan undang-undang itu dia sederajat. Putusan MK itu sederajat sama undang-undang. Nah sehingga karena dia sederajat, maka siapa yang paling baru itulah yang kemudian yang dipakai. Nah DPR cari celahnya di sana, ya udah kita mau pakai asas hukum itu dengan cara mengubah. Nah kalau dirubah ya udah kalian gugat lagi ke MK. Begitu aja sampai kiamat. Bisa tidak? Oke. Kita bisa garis bawahi dari salah satu netizen ini, abang ini ya yang bilang, jadi DPR ini memanfaatkan celah yang ada ya. Nah ini ya tentang undang-undang ini selalu dimanfaatkan ya. Segala bentuk lah, segala bentuk dimanfaatkan. Begitu ada celah masuk. Padahal udah jelas dan semua orang tahu keputusan MK itu nggak bisa diganggu gugat. Apalagi DPR kan masih tinggian MK ya. Kok tiba-tiba si DPR ini menggugat MK? Oh ternyata itu mengambil celah ya. Waduh. Ini alasannya teman-teman. Kenapa si DPR bisa mengusulkan umur tadi ya untuk pilkada. Dan ini juga disertai ada dari partai yang keluar, yaitu Wanda ya. Dari salah satu Twitter dia bilang kayak gini, Wanda Mida mengumumkan kepergian dari Golkar ternyata melalui postingan Instagram baru-baru ini. Dan dia membuat statement, saya keluar dari Golkar, saya tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah. Berarti ada sesuatu dong sampai si Wanda ini keluar. Dah kita lihat ini dari postingan mungkin Instagramnya ya. I'm out for Golkar. Dia pakai bahasa Inggris ya. Dan ini jelas-jelas dan dia menulis kalimat dengan kapital yang sangat besar. Indonesia is not for sale. Indonesia tidak untuk dijual. Gokil. Ya, panjang umur pahlawan. Wah, Wanda ayo klarifikasi Wanda. Kenapa kamu keluar? Dan munculnya peringatan darurat. Let's go. Nggak hanya itu saja, tapi akhirnya dari munculnya banyak kejanggalan. Dari ada salah satunya Wanda yang bilang statement seperti itu. Akhirnya ya
hari ini tanggal 22 Kamis jam 10. Mungkin setelah penguploadan video ini udah pada demo nih ya. Ya, kita lihat ada aksi. Apakah aksi ini didengar? Ya, karena gini guys ya. Karena sebelumnya di pemerintahan Jokowi biasanya nih suara-suara dari rakyat itu banyak banget yang gak didengerin kalau kalian demo-demo. Tapi ya semoga kali ini didengerin. Ini udah bener-bener udah parah banget nih. Ya, ini seruan aksi rakyat, teman-teman. Mungkin teman-teman yang pengen datang bisa, tapi kan ini udah lewat ya, udah lewat jamnya ya. Tapi ya mungkin teman-teman bisa kawal kasus ini dengan ya menonton saya, komentar, dan kalian bisa nge-share video ini biar banyak kalian yang tahu informasi ini udah bukan politik demokrasi, ini udah jatuhnya politik dinasti ataupun politik kerajaan lah ya. Oke, kita sekarang masuk dari sisi tanggapan netizen tentang berita yang beredar ini. Jadi kalian tidak mendengar tanggapan saya tapi tanggapan netizen juga. Let's go. Pernyataan darurat ini kurang ajar. Menurut gua, kelakuan politikus sekarang ini sangat-sangat di luar nalar. Pertama, gak punya rasa malu untuk menjegal sana sini. Dan kedua, berusaha melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak bermoral. Dulu gua dukung Prabowo Gibran karena gue simpatisan Prabowo dan merasa kebetulan aja Gibran anaknya presiden. Dan mungkin itu satu-satunya cara supaya Prabowo bisa menang. Tapi ternyata ini semua berlanjut sampai pilkada. Sekarang saatnya masyarakat sadar. Dan jangan sampai teralihkan isunya dengan kasus perselingkuhan yang tiba-tiba booming tadi malam. Dengar gue, kawal terus isu pilkada ini. Lo meleng sedikit, Kaisang jadi gubernur lo. Mungkin 5 tahun lagi genetes. Peringatan. Lengah dikit, Kaisang jadi gubernur. Kacau sih ini, udah kacau ya. Udah kacau. Nah ini tanggapan netizen. Satu, lagi-lagi netizen yang kedua. Let's go. Teman-teman, kita sepakat yuk. Abis ini kalau kita ketemu Jokowi dan kroni-kroninya, kita nggak usah ajak foto, tapi kita ludahin aja. Oh my god. Agak kaget ya. Agak kaget gitu. Di depan layar nih. Kok ngerasa saya ini ludahin. Tapi ya itu tanggapan netizen. Jadi ya bebas. Ini kritik netizen ya. Bukan kritik sih. Lebih meludahi sini. Ya. Oke, kita coba lihat komentar ya. Gimana sih, gue penasaran banget atas abang ini ngeludah. Setuju, Jokowi is the best. Ntar gantian, yang ludahinnya jangan sampai kena baju kita. Kenain ludah kita ke mukanya si Jokowi. Gila, komentar siapa nih? Berani banget ya. Saya sebelum ngeludah udah ditangkap duluan tuh. Ya, waduh, agak-agak ngeri tuh. Lanjut lagi, next. Hari ini MK berhasil ngeluarin revisi undang-undang pilkada yang bikin PDIP bisa ngajuin calon gubernur sendiri walaupun kurang kursi di DPRD Jakarta. Tapi barusan gue ngedenger dan baca undangan rapat internal untuk besok, rasanya tuh pengen ngamuk lu nggak? Gue ngedenger besok bakalan ada rapat maraton di balik DPR jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam cuman untuk ngebahas hasil putusan MK hari ini yang bikin heboh. Kalau besok beneran ada rapat itu, bisa diartiin kalau ini adalah bentuk perlawanan dari penguasa karena udah berani mengganggu mimpi indahnya dia dan anak bontotnya. Mungkin juga ini yang bikin Menkumham yang baru itu langsung dipanggil ke istana abis putusan MK tadi siang. Ini bukan negara nenek lo, bang. Ini negara milik bersama. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, terus enaknya mempermainkan hukum. Negara kok dijadiin kayak gini banget. Gue berharap info yang gue dapat ini salah dan pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa. Apa lo? Gue setuju sama statement abang ini. Sebenarnya kenapa mengusungkan Kaisang, teman-teman ya? Banyak orang yang pengen mengusungkan partai-partai Kaisang. Tujuannya apa ya? Sebenarnya biar partai tersebut menang, teman-teman ya. Kalau partai itu menang, dia dapat kursi, dia dapat kekuasaan. Tujuan kemenangan partai itu sebenarnya. Dan kan ini udah viral nih bang, kan udah viral. Apakah ini bakal nggak berpengaruh ke suaranya Kaisang? Dibilang pengaruh nggak berpengaruh sih tergantung gitu. Karena gak semua orang Indonesia itu pun mencari informasi gitu. Ada juga orang-orang yang sudah berumur ya, yang gak update tentang sosial media, internet. Ya mungkin dia bakal memilih Kaisang karena atas
dukungan dia kepada Presiden Jokowi. Ya, kalau netizen bilang ini antek-antek Jokowi lah ya. Itulah yang dimanfaatkan oleh para partai. Kenapa pengen mengusungkan si Kaisang maju? Ini hanya menurut statement saya ya. Ya, ini juga bisa salah ya. Dan itulah keputusan MK juga bahkan bisa digeber oleh DPR. Keren ya. Padahal udah jelas lu kagak bisa. Lanjut. Jangan siksa kami lagi, Pak. Bapak kita pilih 2 kali. Saya milih dengan mata kepala saya sendiri. Saya nyoblos Bapak jadi gubernur. Saya nyoblos Bapak 2 kali jadi presiden. Kenapa Bapak perkosa saya hidup-hidup? Hari ini bener-bener udah peringatan darurat untuk masyarakat Indonesia. Gue masih gemeteran sekarang. Dan gue masih gak percaya apa yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bahwa 2 kali keputusan Mahkamah Konstitusi dipatahin dengan segala macam peralatan perabotan dari pemerintah yang menghancurkan dan merusak semua peraturan-peraturan konstitusi negara kita. Sumpah gue udah seharian gak bisa kerja. Badan gue merinding, lemes, takut, dan gak punya harapan lagi sama Indonesia. Sumpah mati. Barusan aja di sosial media kita ngepost ini semua darurat banget karena ini dulu adalah sebuah siaran tahun 91 bulan Oktober. Ada serangan dari makhluk yang tidak kelihatan, katanya suka makan orang, yang bisa membunuh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ternyata dikeluarkan lagi statement ini bahwa benar-benar hari ini sepertinya hancur banget. Mirip. Karena Mahkamah Konstitusi kemarin sudah tahu ya bahwa keputusannya adalah bisa kepala daerah itu bisa diusung oleh partai yang tidak duduk 20%. Jadi PDIP bisa mengajukan calon-calonnya, dan umur dari yang mengajukan menjadi kepala daerah harus 30 tahun. Tapi lagi-lagi setelah wapres kita terpilih dengan umur yang belum mumpuni 40, MK dirubah-rubah menjadi bisa jadi wapres, dan sekarang adik bontotnya sebelum umur 30 bisa mencalonkan diri sebagai pilkada. Dan kemarin sempat dibatalin sama MK, sempat dibatalin. Tapi hari ini digunakan alat terbarunya pakai DPR untuk bisa tiba-tiba rapat dan tiba-tiba merevisi hasil keputusan MK. Luar biasa ya. Luar biasa. RUU kekerasan rumah tangga aja nggak beres-beres, RUU segala macam RUU nggak beres-beres, tapi ngubah umur anak presiden bisa jadi kepala daerah bisa dalam waktu 1 hari sebelum makan siang udah keluar jawabannya. Dan demi kesiapan itu semua menteri udah di reshuffle untuk melancarkan semua apapun yang terjadi di pilkada dan juga koalisi yang akan diambil oleh rezim. Dan kepala Golkar sudah juga antek-anteknya, dan gue udah nggak ngerti lagi sekarang. I have ada yang keluar bahkan antek-anteknya tadi ya. Sama lebih dari 5 orang yang duduk di DPR dan lebih dari 7 orang yang di pemerintahan. Mereka semua bilang, Dino, kalau lo punya kesempatan untuk pindah ke luar negeri dan tidak ada tetek bengek anak-anak atau guret ini guret itu, lo nggak ada mulut yang lo kasih makan lagi, keluarga lo sudah bisa berdiri sendiri, keluar dari Indonesia karena Indonesia udah nggak punya harapan lagi. Seperti yang gue bilang dulu kan, kalau konstitusi itu dilanggar, nggak cuman akan sekali, dan nggak akan cuman sekali doang ngelanggar, semuanya akan dibabat dengan segala macam. Gak hanya 1 kali ya, pasti bakal keterusan caranya. Gue udah nggak bisa keluarin lagi kata-kata yang menyebut nama orang karena sudah ada undang-undang perlindungan menghujat pemerintah, dan undang-undang perlindungan tidak boleh menghujat keluarga royal family. Jadi udah, ini adalah saat-saat terakhir untuk kita yang bisa bersuara, dan saat-saat terakhir untuk menyadarkan lo jangan mikirin artis yang lagi selingkuh dan juga ngurusin selangkangan orang lain. Karena negara lo mau hancur. Allahu Akbar. Gila, gue udah frustasi gue udah sampai gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dari tadi gue gemeter dan gue bagi tugas ya netizen. Ini udah di ambang batas. Zaman pemerintahan Bapak Soeharto itu cuman 1 orang anaknya dijadiin menteri aja, Indonesia gempa bumi, sampai revolusi, sampai reformasi. Ini 3-3-nya, kakaknya, iparnya, dan ade bontotnya duduk. Banyak ya? Semua dengan cara yang tidak merit, dengan cara yang tidak mumpuni, dan credentials yang tidak mumpuni. Kenapa lo semua diam? Kenapa lo semua gak pernah bersuara? Kenapa lo semua gak merasa ini aneh? Kalau ada lo kasih tahu cara gue bisa keluar dari Indonesia ini secepatnya, dan gue bisa pergi segera. Please bantu gue untuk pergi dari Indonesia, karena gue udah gak punya harapan lagi. Gue gak punya pegangan lagi di Indonesia. Kalau nggak calon presiden kita Pak Prabowo untuk sadar. Pak Prabowo, please.
Pak Prabowo kalau memang punya akal sehat, selamatin bangsa Indonesia, Pak. Karena dari kemarin setiap hari yang kita punya harapan dipatahin dan gak akan ada keluar dari mulutnya, ini demi rakyat, ini demi rakyat, ini demi rakyat. Sudah gak ada demi rakyat, padahal pemerintahannya sudah mau selesai. Jangan siksa kami lagi, Pak. Bapak kita pilih 2 kali. Saya milih dengan mata kepala saya sendiri. Saya nyoblos Bapak jadi gubernur. Saya nyoblos Bapak 2 kali jadi presiden. Kenapa Bapak perkosa saya hidup-hidup? Dan saya udah gak bisa banyak banget gerak, Pak. Inflasi, harga semua naik. Banyak orang di PHK. Orang-orang sekitar saya banyak kehilangan pekerjaan. Bener. Pak, tolong Pak, jangan jahat gitu sama saya. Jangan jahat gitu sama teman-teman rakyat ini, Pak. Kita tuh orang kecil, orang cuman bekerja doang. Dan kenapa cuman mikirin diri sendiri sih, Pak? Tolong dong, bukan keluarga Bapak aja yang harus diselamatin. Indonesia ini bangsa loh, Pak. Itulah tanggapan dari netizen yang merasa diperkaos ya. Perkaos, nah itu dia. Nah, kalau kita lihat dari komentar netizen sih ya, gue penasaran banget gimana sih tanggapan netizen tentang isu yang beredar ini. Oke, rata-rata yang milih Indol 2 pun gara-gara milih Prabowo loh, bukan Gibran. Bener, tapi pengaruh dari Gibran itu tetap ada ya. Pengaruh dari Gibran tetap ada. Ya, kita hanya mewajari lah ya. Oke lah gitu lah. Ya mungkin karena dia cuma wakil, oke lah, ya udah nggak masalah ya. Cuma kebetulan saja mungkin si Gibran cuma anaknya Pak Jokowi, dia pengen punya misi juga yang membangun masyarakat Indonesia. Oke. Keterusan itu yang jadi masalah. Nah contohnya nih ada komentar yang kedua, tetap Jokowi is the best. Nah ini yang dicari para partai ya. Ya nggak peduli tentang apapun tapi tetap pendukung Jokowi. Ya ini next aku bingung nggak tahu apa-apa. Nah makanya saya jelasin. Harus demo nggak sih ini? Kerja aja pakai batasan umur. Ini mengeterusnya. Gua pilih Pak Prap karena dari dulu bokap gua sangat mendukung Pak Prap dan gua ngelanjutin suara almarhum bokap gua. Wih, udah kayak turun-temurun ya generasi ya, udah kayak apa ya, warisan ya. Kayak warisan ternyata. Itulah ya tentang keluh kesah dan inilah tanggapan netizen. Semoga sih kalian paham tentang logo biru, keluh kesah netizen, tanggapan netizen. Ini udah gua rangkum semua jadi satu teman-teman. Sekali lagi kalau informasi ada yang salah, so mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya undur diri dulu. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dengan kata salah. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.